Nah, terkait dengan misogini yang Mhm. terinternalisasi, Mbak, Mhm. kita tahu misogini itu kan kebencian ya Mhm. terhadap perempuan yang perempuan itu biar bagaimanapun pokoknya nek iso wis gak usah sekolah, dur-dur lah. Mhm. Ada beberapa keluarga yang masih punya perspektif seperti itu. Jadi biar kakak-kakaknya yang laki-laki aja nih yang sekolah, yang perempuan udahlah nanti Iya. juga bakal 3M ya, masak, manak, maca. Yang intinya adalah dengan ngobrolin seperti ini kita tidak sedang menyalahkan dan membenci Iya, laki-laki. betul. Tidak, kita sedang membuka bahwasanya ini ada masalah dari cara relasi gender kita bekerja di masyarakat Iya. saat ini, dan kita membutuhkan kesadaran dua pihak, bukan untuk membentuk nantinya perempuan sebagai penindas laki-laki, kebalikannya, tetapi bagaimana perempuan itu naik sedangkan laki-laki juga tetap berada dalam posisinya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dan selamat datang di podcast Bincang Pakar sesi kedua. Kita akan bicarakan berbagai macam fenomena sosial dan juga isu sosial di sekitar kita. Bersama saya Indah Listiorini, Kepala Pusat Studi Hukum dan Gender Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Pada sesi kali ini kita akan berbincang tentang perempuan melawan patriarki dan misogini yang terinternalisasi. Saya sangat tertarik untuk membahas topik ini karena kita tahu bahwasanya berbagai macam problematika pada saat ini, baik media sosial maupun kita ketahui di sekitar kita, perempuan selalu menjadi objek kasus sosial atau seperti pelecehan seksual dan juga yang lainnya. Namun kita tidak tahu apakah ada solusi atau banyak yang sudah teredukasi tentang problem ini. Nah, di ruang podcast ini kita sudah kedatangan salah satu perempuan terbaik yang dimiliki Indonesia mungkin ya. Karena beliau juga seorang akademisi, aktivis juga ya Mbak ya, aktivis dan juga seorang edukator, akademisi. Bu Yuyun, Sri Wahyuni PhD. Selamat datang. Terima kasih sudah datang di podcast kami di Bincang Pakar sesi kedua Wonogiri. Makasih banyak Mbak atas undangannya. Ini pertama kali kita ketemu dan langsung podcast ya Mbak ya. Betul. Ya tapi nggak apa, karena saya tahu Mbak Yuyun itu pertama kali sebetulnya di launching buku sekolah tinggi-tinggi. Iya. Ya tapi kayaknya saya nggak asing sama nama Mbak Yuni. Teman-teman dan semuanya ya, pemirsa, Mbak Yun ini adalah salah satu alumni dari State University of New York. Betul. Di Buffalo Di ya, Buffalo, di ya. Buffalo. Oke, Mbak Yuyun, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ingin tahu dulu ya, perjalanan, karena kemarin saya sempat baca juga di buku itu. Memang saya pertama kali baca punya Mbak Yuyun karena saya mau podcast sama Mbak Yuyun ya. Itu banyak tantangan Mbak Yuyun terkait dengan Mbak Yuyun yang harus menanggalkan S3 sebelum punya suami gitu ya. Kan ada ya dituliskan ya. Oh ya. Ya kan? Karena tema kita pada saat ini adalah tentang patriarki dan misogini yang terinternalisasi ya. Bagaimana kita melawan melawan hal itu yang kita sendiri sebetulnya adalah kita mau dikatakan objek atau korban ya. Memang korban anak kandung. Kalau Bu Nur Rofiah bilang itu kita anak kandung patriarki ya. Kita anak kandung patriarki yang memang sudah terkonstruksi dari lahir gitu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya pengen tahu cerita Mbak Yuyun di Amerika, di New York yang dengan berbagai macam budaya mereka yang sangat keras ya mungkin ya, keras dan juga agak sedikit vulgar mungkin ya Mbak Yuyun ya. Bagaimana Mbak Yuyun mengawali itu? Well, makasih Mbak undangannya yang pertama. Lalu
cerita tentang S3, buku Sekolahlah Tinggi-Tinggi Iya, itu, heeh, ya lumayan jadi tempat kami berbagi ya cerita. Saya seperti Mbak baca di bagian saya, mhm. itu ketika sedang S3 di sana seolah-olah saya sedang mengalami masa-masa naik roller coaster. Pernah ya naik Oh, roller iya coaster iya zaman iya iya, muda heeh dulu, heeh, kalau sekarang betul saya udah nggak berani nggak naik berani juga. roller Usia coaster. mungkin, Mbak, ya? Usia Iya iya. Jadi ada kalanya di atas, Mhm mhm. mmm, bahagia seperti yang namanya ilmuwan ketemu dengan tempat di Mhm, mana kita bisa menimba ilmu mhm, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, beyond mhm, beyond apa, bayangan kita tentang iya pencarian ilmu itu, ketemu pakar, ketemu apa, forum-forum yang itu sangat memperkaya perspektif, mhm, pengalaman, dan seterusnya itu iya, seperti berada di atas roller coaster. betul, Tetapi ketika, melihat bagaimana dinamika, sekolah di luar S3 itu untuk mhm. perempuan, apalagi yang bawa anak kecil, apalagi yang suami saya waktu itu ada di state lain, Oh, dia di juga sedang beda kota ya, S3, Mbak, ya? beda Oh negara oh beda bagian, negara bagian ya, Amerika? dia di Ohio, Oh, saya di New di York, New York, oh seperti itu. iya, mhm mhm, Itu luar biasa tantangannya, tidak mudah. mhm. Jadi, masa-masa itu saya melihatnya seperti ada di curve yang di bawah roller coaster itu, jegluk sekali. Iya iya iya, Tapi kemudian masa itu tergantikan dengan masa-masa bahagia ketika mhm, alhamdulillah ini semua sudah berlalu, gitu. iya, Jadi, ya itu mhm saya menceritakan itu sebagai proses yang roller coaster, ada senangnya, banyak sekali mhm, senangnya, ada tantangan-tantangannya juga tidak mudah untuk dilalui, iya, tapi satu hal yang ingin saya tegaskan bahwa mmm, perempuan di iya, Indonesia betul, itu untuk melalui pendidikan tinggi, setinggi-tingginya itu tidak mhm, mudah. Saya menghargai setiap perempuan yang bersemangat iya, untuk sekolah mhm, tinggi-tinggi dan mendukung perempuan-perempuan lainnya untuk juga menempuh jalan yang sama. I mean, sekolah itu ada yang mengatakan candu, iya, ada yang mengatakan sekolah itu kita dibikin oleh sistem untuk menjadi karyawan, bukan menjadi inovator, bukan inovator, heeh, menjadi, pemimpin, tetapi pemimpin, kita heeh. dibentuk untuk menjadi karyawan dengan Jadi sistem slave, sekolah kita yang jangan sampai mengkungkung jadi seperti slave itu. ya, Saya tahu mhm, itu isu yang ada di dalam sistem persekolahan kita, tetapi di saat yang bersamaan sekolah itu bisa membuka cara pandang, sekolah betul, bisa merubah cara kita mhm, berpikir, sekolah itu juga bisa membuat, kita mengakses dunia yang tadinya itu tidak bisa diakses oleh perempuan kebanyakan, gitu. oke, Jadi mhm pesannya saya kira di situ, mhm. untuk buku Sekolahlah Sekolah Tinggi-Tinggi ini. tinggi-tinggi ya. Mhm, Itu sangat menarik karena, perempuan-perempuan di situ kan rata-rata sudah bersuami dan memiliki mhm, anak ya. mhm. Beda mungkin yang masih single dia masih mengurusi dirinya sendiri, Iya iya, yang masih yang sudah bersuami dan memiliki anak. Apalagi kadang ada yang suaminya itu rela untuk resign dari pekerjaannya dan mhm, ikut istrinya ke tempat dia sekolah di luar iya negeri itu banyak loh Mbak ya. iya Saya lihat di betul, beberapa media sosial mhm, itu suaminya rela dari mhm, BUMN mhm, kemudian mengikuti istrinya tapi iya, dia bisa survive di mhm, sana ya bareng-bareng karena ya satu mungkin suami punya value, iya, istrinya punya value, sama-sama survive kan di mhm, negara orang, mhm, itu sangat menakjubkan. Saya selalu mengagumi, cuma saya belum kesampaian ini. insyaallah ya. Suka makanya mengikuti, Mmm, yang satu lagi itu kan yang, ibuku sekolah lagi itu iya ya, iya kayak tuh, ada itu Mbak ya, Isma ya, Mbak Isma itu mhm ibuku sekolah mhm, lagi itu juga ya menarik. Jadi itu bisa jadi bargaining kita sebagai perempuan ya, iya perempuan untuk betul, terus, apa ya, terus sekolah lah, mau sekolah mhm gitu ya mhm Mbak Yuni ya. mhm Mbak mhm. Yuyun, maaf, waduh. Yuyun Sri Wahyuni kok Mbak, nggak Soalnya apa-apa ada Yuni. Yuyun si Yuninya, tapi panggilannya Mbak Yun ya. Iya, Oke, Mbak Yuyun, ini kan kita hari ini kita topiknya tentang perempuan mendunia. mhm, Ini mendunianya sudah saya cover di Mbak Yuni karena sudah pernah sekolah di US, di New York. Selain di New York pernah S2-nya di mana, Mbak? saya di Ohio University dulu, Oh, S2-nya di Ohio. iya, Oh, keren, keren ini keren. S2 di Ohio, kemudian mhm, S3-nya di di Buffalo, Buffalo itu University ya. at Buffalo, mhm, Hmm, studinya bidangnya di Global Gender Studies ya. betul, Nah, itu berarti mhm pas ya kita ya kali ini kita memanggil mendatangkan Mbak Mbak Yuyun. Nah, ini terkait dengan tema kita Mbak mhm Yuyun karena kita tahu bagaimana kita melawan patriarki dan juga misogini yang mhm terinternalisasi. mhm Menurut Mbak Yuyun sendiri
apa sih yang membuat atau apa ya, ibaratnya kayak praktek-praktek patriarki di Mhm, Indonesia? Karena kita mhm, bicara di Indonesia dulu ya, karena iya, kita orang Indonesia yang ini masih sangat kental sekali dengan struktur patriarki di masyarakat kita. iya, Bagaimana iya. Mbak Yuyun menanggapi hal itu? Mungkin sebelumnya kita bahas dulu patriarki itu apa ya. Iya, Jadi nanti heeh, kalau ada audiens yang kiranya bertanya ya. masih belum familiar dengan Mhm, patriarki, kita bisa ajak juga untuk engage. Jadi patriarki itu kan dunia yang berpusat pada laki-laki. mhm, Kalau kita kemudian sambungkan dengan referensi-referensi feminis itu iya, eh, termasuk di dalamnya pandangan dunia iya, yang semuanya berpusat dan bersentral pada laki-laki. iya, Untuk mhm, kepentingan laki-laki, mhm, untuk keberlangsungan laki-laki, mhm, dan kemudian sistem hidup di dalamnya itu juga mhm, tersentral pada laki-laki. betul, Yang Beauvoir kalau di dalam bukunya ya, dia iya, dia bilang perempuan itu seolah-olah pinjam pinjam dunianya laki-laki laki-laki, untuk memahami dunianya sendiri. heeh, Seeing through the lens of the man, seperti itu kan, iya, melihat dengan cara bagaimana laki-laki melihat. mhm, Bahkan ketika perempuan bermimpi pun dia bermimpi dengan impiannya laki-laki, mhm, mhm, gitu. betul betul, Jadi patriarki itu adalah sistem sosial yang kemudian di dalamnya itu tersentral pada laki-laki. mmm, Dalam hal ini kita tidak sedang membenci mhm, laki-laki, betul tetapi kita ingin melihat apa yang lahir dari situ. betul, heeh, Kita melihat dunia yang tidak hanya terdiri laki-laki, betul, tetapi ketika dunia kita itu dibentuk, terbentuk dan selalu membentuk dirinya berdasarkan cara pandang, cara kerja, cara rasa mhm, laki-laki, maka yang berada di luar kelompok laki-laki menjadi kelompok-kelompok marginal. iya, kelompok kiri ya? Tidak hanya Tidak hanya kiri, kiri tidak ya? kiri, Mhm, tetapi kelompok yang terpinggirkan mmm, dari sistem sosial ini. betul, Gitu. Seperti tadi misalnya ada perempuan. Perempuan ketika hidup dalam konteks masyarakat patriarkal, dia kemudian melihat dirinya sebagai eh, bukan individu perempuan lagi, tetapi mhm, bagaimana perempuan ini bisa bersama-sama berada di dalam dunia laki-laki ini, mhm, ya mengunggulkan laki-laki. Ini cerita yang tidak asing ya. iya Kita sangat iya, sering mendengar ini, sangat-sangat sering, heeh, terutama dalam konteks Orde Baru Orde Baru, iya, dan Dharma Wanita seperti itu. mmm, Nanti mhm, banyaklah yang bisa kita Gurwani obrolin juga dari ya, situ. iya kita banyak, Tapi mhm, untuk saat ini kan yang ingin kita garis bawahi adalah ternyata kita ingin kehidupan itu mhm, yang tidak hanya baik untuk satu jenis kelamin, mhm, satu jenis gender, mhm, tetapi untuk semua. untuk semuanya, Nah, mhm, ya ada scholars yang bilang kalau tidak selalu patriarkal itu buruk untuk perempuan. mhm, Ada memang yang ada, seperti itu heeh, pernah kajiannya, dengar ya, tetapi di saat yang bersamaan, saat ini kita melihat banyak sekali kritik-kritik sosial, gender, terutama mhm, keadilan-keadilan untuk masyarakat marginal seperti mhm, yang dilemahkan seperti perempuan, perempuan dan mhm, lain-lain itu, kita berada dalam konteks di mana tidak semua bisa engage semerdeka laki-laki. iya betul, Gitu. Bahkan tadi kita masuk lewat pendidikan tinggi untuk perempuan ya. mhm, Bahkan ketika perempuan ingin masuk ke sekolah tinggi ini sebagai salah satu cara untuk mobilisasi situasi seperti itu mhm, diantaranya kan itu juga dia mengalami kesulitan yang tidak sedikit sedikit, heeh, berbeda dengan ketika yang laki-laki, sekolah itu laki-laki. betul betul betul, Kalau kita baca disertasi teman-teman scholars laki-laki atau buku teman-teman yang laki-laki, semuanya di dalamnya terima kasih kepada istri saya yang sudah memenuhi semua kebutuhan kebutuhan saya iya, ya kan dari masak, makan dan oh lain-lain. iya iya, Anak-anak semuanya udah nggak ada yang domestik ya, lebih ke heeh, nggak domestiknya ada ya, yang dia mhm, nggak perlu khawatir tentang urusan-urusan itu gitu. Karena ada yang sangat bisa diandalkan iya, untuk itu, istrinya. istrinya Tapi gitu kalau kan. perempuan Tapi kalau saat yang bersamaan perempuan yang iya sekolah, can she expect the same? iya Gitu. Dia betul, bisa nggak mengharapkan hal yang sama kepada si itu laki terjadi, anaknya anaknya tetap kopen, rumahnya tetap baik ada yang ya, kebutuhan masakin, sehari-hari sekeluarga itu tetap heeh, terhandle dengan tidak ada kekurangan seperti itu mhm, ketika dia sekolah.
Ini Iya, yang yang nanti, masuk lagi ke obrolan lebih jauh tentang bagaimana isu reproduksi sosial iya, terkait betul. dengan sistem patriarki ini, Oke, jadi gitu. kita itu sebetulnya sangat terbelenggu ya dengan Mmm, sistem patriarki yang ada di Indonesia terutama. Tapi kita sebetulnya sudah banyak untuk mengedukasi, kemudian dibuka ruang-ruang dialog terkait mhm, dengan mhm, patriarkal mungkin ya. Tapi lagi-lagi kita terbentur dengan konstruksi sosial itu tadi ya Mbak mmm, ya. Kita kayak nggak bisa lepas gitu. Bahkan sebetulnya kan sudah ada kayak misalnya KUPI ya, Konvensi Ulama Perempuan yang mhm, bagaimana memberikan fatwa-fatwa terkait dengan perempuan, apa namanya, sunat perempuan, kemudian mhm, apapun itu ya, mubadalah juga ya. Kita mhm, kita mhm, punya kita punya senjata lah, sebetulnya Indonesia sudah cukup punya senjata. Namun lagi-lagi kayaknya kok kita masih belum maksimal untuk, mmm, mewujudkan, apa namanya, kesetaraan di antara kita. Nah ini menarik, nanti kita akan bahas lagi ya, kita iya, akan gali lebih dalam lagi. Nah terkait dengan, misogini yang mmm, terinternalisasi Mbak, mhm, kita tahu misogini itu kan, eee, kebencian ya, mhm, terhadap perempuan yang perempuan itu biar bagaimanapun pokoknya nek iso wis gak usah sekolah, dur-dur lah. mmm, mhm, Ada beberapa keluarga yang masih, punya perspektif seperti itu. Jadi biar kakak-kakaknya yang laki-laki aja nih mmm, yang sekolah, yang perempuan udahlah nanti iya, juga bakal 3M ya, masak, manak, maca. Itu kalau mhm, orang Jawa kan. iya. Mbak Yun orang Jawa bukan ya? Jawa, Oh saya orang lahir Jawa ya? besar di Kalimantan, Oh tapi sangat dekat dengan budaya Jawa, orang tua saya Jawa. oh berarti transmigran Eee, ke sana? Orang tua saya dulu pindah mandiri sih sebelum menikah, Oh, gitu mhm, ya. Oh, jadi mhm, tapi kayak bukan orang Jawa gitu ya. Tapi udah dan lama di Jawa diaspora. ya. Oh, di diaspora. Iya. Gimana kira-kira Mbak Yuyun melihat, misogini yang terinternalisasi seperti ini? Iya, jadi, misogini yang terinternalisasi ini, yang saya tangkap maksudnya Mhm. dari Mbak barusan Heeh. adalah bahwa, patriarki ini merangsek sangat dalam ke dalam sistem sosial kita, Mhm mhm. ya kan. Nah, ketika kita bicara tentang sistem sosial ini bukan hal yang bukan yang hal yang kita miliki secara alami tiba-tiba ada seperti itu. Iya iya. Tapi Mhm. dia dikonstruksi, dia direkonstruksi, dia Mhm. dipelihara keberlangsungannya, seperti itu, Oh, iya iya. adanya seperti itu, Mhm. gitu. Jadi dijadikan bagian dari kebenaran sosial yang seolah-olah itu adalah hal yang natural, gitu. Betul. Makanya kalau kita obrolkan tentang gender kan kita selalu bicara kita kita harus memahami lebih dalam mana yang nature, mana yang nurture, Nurture, ya kan? heeh, betul. Mana yang memang ada dari sananya. Oke, perempuan punya fungsi biologis yang berbeda tubuhnya dengan Iya. laki-laki. Dua-duanya Mhm. memiliki kekhasan dan kebutuhan Betul. masing-masing secara Mhm. biologis. Kita memang beda secara nature seperti itu Mhm. kan. Tetapi ketika kita bicara tentang seks itu, Mhm. jenis kelamin, dan kita bawa ke ranah gender, Mhm. seringkali itu membentuk satu dengan yang lainnya. Yang Oke. kemudian ketika kita bicara tentang gender, gender ini seringkali dipengaruhi oleh bagaimana jenis kelamin itu dipahami, Pahami, iya iya gitu. iya, heeh. Jadi, gender ini kan sesuatu yang di-nurture, sesuatu yang disosialisasikan, dipelihara, dijaga Mhm. keberlangsungannya Iya. terus-menerus, yang kita sering anggap kalau ini adalah sesuatu yang dari sananya. Oh, dari lahir lah ya? Dari Dari lahir, lahir ya? pemberian dari yang di Mhm atas, mhm. gitu kan. Padahal not necessarily, tidak Betul. selalu seperti itu. Kita mau nggak hamil aja situ juga boleh loh ya? Iya, Iya kan? Tapi betul. kalau menstruasi kan memang sudah nature ya? Iya, Mhm. jadi ada hal-hal yang masuk ke wilayah nature itu tadi, Mhm. natural, hal-hal Mhm. yang sudah fitrah, kodrat, dan Mhm lain-lain itu, mhm. yang itu seharusnya tidak boleh mempengaruhi bagaimana gender ini tadi dibentuk. Oh iya. Gitu. Mhm. Betul. Padahal yang terjadi adalah bahwa gender ini dibentuk seiring sejalan dengan hal-hal yang natural tadi, sehingga bentukan gender ini dianggap sebagai bentukan yang natural. Mhm. Betul. Seperti, perempuan harus pandai masak dong, gitu, Iya karena misalnya. Padahal banyak iya. laki-laki chef yang lebih canggih masak Iya juga, betul ya ya. kan? Malah lebih lebih ini ya, lebih lihai ya sepertinya ya? Heeh, banyaklah itu Mhm. yang kemudian masuk kalau ada Pak Mansur Fakih itu kan dia dia terus menganalisisnya dari kacamata
analisis gender kan. Lahirlah Mhm. kemudian banyak hal peminggiran dan lain-lainnya berdasarkan bias-bias gender itu tadi, Mhm mhm. gitu. Jadi, mulainya dari situ, Mbak, gender itu terbentuk. Karena terbentuk tidak disadari, Mhm. diajarkan dari dulu-dulu seperti itu, tanpa kita berusaha untuk bertanya lebih kritis. Ini proses Mhm. terbentuknya seperti apa? Zaman dulu itu ada sejarah dinamikanya nggak sih, gimana ini terbentuk? Betul. Gitu. Heeh. Misalnya apakah kita pernah berpikir kalau ternyata, tugas perempuan yang diletakkan di ranah domestik itu kaitannya sangat erat antara, moda-moda politik ekonomi, kemudian budaya kultural Budaya kultural patriarki, patriarkal, heeh. kemudian selain itu ada lagi nilai-nilai, sosial budaya yang termasuk di antaranya pandangan-pandangan keagamaan yang sifatnya Keagamaan. reifikasi, sifatnya menyempit. Betul. Yang Heeh. tadinya tidak segitunya, sekarang ternyata jadi segitunya karena ada, dinamika-dinamika, Mhm. pertemuan Betul betul. antara barat timur, pertemuan antara negara kolonial dan bangsa yang dikoloni. Jadi kolonialitas gender jadi kemana mana nih. Kita bicara tentang kolonialitas gender, Mhm. ternyata ketika kita merdeka misalnya, Mhm. perempuan belum merdeka. Karena apa? Betul. Karena, eee, kolonialisme itu berlangsung seperti itu dengan menggunakan tenaga kerja, Perempuan. tubuh, ya, Mhm. dan juga status perempuan Mhm. sebagai moda utamanya juga gitu. Dan itu kita Mmm. lihat keberlangsungannya sampai sekarang di era-era, Betul. ekonomi yang kita sebut neoliberal ini. Nah, Mhm. Amin, Sip. kita panjang sekali kemana mana ya, kembali ke pertanyaan tadi itu ya, Iya, heeh, gimana sih misoginis. terbentuknya? Mhm. Terbentuknya misoginis patriarki ini karena, kita hidup dalam ruang yang seperti ini, ruang Mhm. politik, ruang sosial, ruang agama, ruang budayanya seperti Mhm. ini. Jadi ketika kita berada di dalamnya, kita tidak bertanya dengan kritis, Mhm. "Ini siapa yang membentuk seperti ini? Iya. Apakah Tuhan, apakah Allah membentuk seperti ini? Kok ayatnya nggak seperti itu?" Mhm. Kalau kita Mhm. mau bertanya Iya lebih jauh betul. kan, kok Mhm. ayatnya nggak seperti Ayatnya itu, nggak tapi bilang kenapa kok begitu. tafsir dan penjabaran fikihnya seperti itu, Seperti gitu itu. Betul misalnya betul. kan. Heeh heeh. Ini kalau misalnya ada yang bertanya kritis kan akan menelusuri, ini gimana sih terjadinya, dulu Mhm. terbentuknya gimana, Bener, asal heeh. mulanya seperti apa, gitu Mhm. kan. Bener nggak kata mufasir itu ya, mufasir Heeh, A, B, C dan mengatakan kalau perempuan harus gini 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 iya, itu ya? heeh, itu di Mhm. antaranya. Itu hanya satu bidang di bidang, agama misalnya, tapi kita juga punya banyak, bidang ekonomi, politik, ya, Mhm. kebijakan negara dan seterusnya gitu. Itu semuanya saling, kalau dalam teori feminis itu disebut sebagai interseksionalitas, saling Interseksionitas. beririsan, Heeh, betul. ya, saling beririsan kemudian menjadi campur satu dengan yang lainnya sehingga buram, nggak tahu ini punyanya Punyanya siapa, siapa? ini nih agama atau budaya, Nah ini iya. budaya atau politik Heeh heeh. atau apa yang mana gitu kan. Mhm Yang akhirnya mhm. itu membentuk cara pandang kita, oh perempuan itu berarti harus seperti ini di masyarakat. Mhm. Dia nggak boleh kalau ketawa ditutupin dong, harus manis gitu misalnya, nggak boleh Heeh. cekak-cekakan gitu. Harus sopan, Heeh, harus harus sopan. ini. Sedangkan standar seperti itu berbeda misalnya dari laki-laki, karena laki-laki perlu untuk menjadi agresif, dia adalah Mhm. pemimpin dan lain-lain. Nah, Betul. ini semuanya nanti kan ngebentuk gimana di perempuan di politik ya, Mhm kayak mhm. gitu. Yang akhirnya kita secara kolektif kemasyarakatan bersama-sama merasa bahwa ini adalah kebenaran sosial kita. Iya. Makanya ketika Heeh. anak baru lahir kita sosialisasinya ya seperti itu. Iya. It's a Heeh. boy misalnya, yang lahir laki-laki dokternya excited, Nah "Anak iya. laki-laki Bu, selamat," gitu Apalagi kan. anak pertama. Anak pertama misal, Maaf terus ya nih yang laki-laki ya di sini ya. Di studio terus ada 2 laki-laki. cheers Mas, cheer. Terus kalau yang 3 perempuan, laki-laki. yang lahir perempuan itu biasa aja kan, Kayak ya misalnya wis, heeh, gitu. Ya itu udah agak lama lah. Sekarang alhamdulillah mhm, semua senang dengan kelahiran bayi laki-laki atau atau perempuan. perempuan. Tapi Iya di saat betul. yang bersamaan kita juga masih sering memperlakukan anak laki-laki bajunya biru, anak perempuan bajunya pink. Anak Mhm. laki-laki mainannya perang-perangan. Perempuan Karena ya nanti mereka mhm, perlu untuk survive di luar sana. Anak perempuan ya masa-masaan aja atau boneka boneka. gitu. Iya. Dan ini ternyata bentukan-bentukan yang seperti kan sosialisasi. Ini masuknya ke Mhm. sosialisasi Betul. ya. Dari sosial budaya agamanya juga diajarkan seperti itu, Mhm. penafsiran-penafsirannya yang condong ke bagaimana masyarakat kita memahami apa bagaimana laki-laki dan perempuan harus conduct di dalam masyarakat kita Betul, gitu. heeh. Kayak gitu. Ini kemudian berpengaruh juga ke bagaimana kita memelihara masyarakat kita berada dalam hal ini. Mhm. Gini, sekarang kan eranya STEM ya.
STEM. Science, teknologi, Oh, engineering, art, engineering, math, iya, seperti umum itu. ya. Dan Heeh, perempuan sangat minoritas di sana, iya, gitu. Padahal ke heeh. depan ini yang dikatakan sebagai eh apa? Wilayah pekerjaan yang masih bisa survive Di masa depan di ya. masa depan. Iya, iya, Sedangkan betul. pekerjaan yang lain-lain akan punah dan Akan punah, tergantikan betul. oleh AI, robot dan lain-lain, Mm-mm. ya kan? Nah, sementara bidang ini adalah bidangnya laki-laki yang Semuanya sangat teknik ya, maskulin dalam tanda sains, kutip, betul. ya kan? Itu Mm. juga terkait oleh peneliti-peneliti feminis misalnya dengan bagaimana kita membesarkan anak perempuan kita. Kenapa nggak banyak perempuan yang tertarik untuk masuk ke dalam fakultas teknik Fakultas misalnya? teknik, Sampai heeh. sekarang kan minoritas, Minoritas bener ya ya. kan? Karena waktu kecil kita jarang bermain Lego, misalnya anak laki-laki main Mobil robot, gitu ya. Lego dan lain-lain, mekanik Mm-mm. dan lain-lain seperti itu yang Mm-mm. dasarnya adalah sains. Mm-mm. Kalau anak perempuan mainannya nggak gitu. Selalu di wilayah yang aman-aman aja ya, Iya, masak. Padahal masak sekarang chef laki-laki ya banyak ya. ya banyak. Nanti juga kalau kita bicarakan tentang chef, kalau chef canggih masak dibayar mahal, perempuan Mm-mm. canggih masak tetap gratis. Karena sudah apanya? Ya sudah Jadi kodratnya. jadi kodratnya dia masak Heeh, ya. iya. Padahal Jadi passion ya itu. gender yang Mm-mm. tadinya itu dibentuk menjadi dipahami sebagai gender yang itu dibawa sebagai pemberian dari yang di Heeh, atas. betul. Dan ketika kita memahami aspek-aspek gender Mm-mm. yang kelindan dengan erat, terkait dengan Mm-mm. erat dalam sistem patriarkal tadi, Mm-mm. diperparah dengan misogini, Misogini, ya, yang mengatakan kalau perempuan itu akalnya separuh, perempuan itu nggak bisa objektif, ya betul. kan, perempuan nggak bisa jadi pemimpin karena dia haid, Mm-mm. gitu, Betul. hormonnya nggak stabil dan lain-lain, itu kemudian membawa berbagai macam prasangka gender yang nanti prasangka ini membentuk bagaimana kita memandang perempuan berbeda dari Laki-laki. laki-laki. Dan ini terus kita jaga sehingga entah laki-laki ataupun perempuan kita punya perspektif yang sama. Jadi nggak Betul. heran tadi Mbak ketika bilang perempuan misoginis ada nggak? Ya banyak perempuan misoginis Iya gitu. juga ya. Iya, riset disertasi saya misalnya menggali tentang pengalaman akademisi perempuan di Yogyakarta ya. Di antaranya ada tuntutan-tuntutan juga dari mertua yang mana mertua ini adalah juga perempuan gitu. Oh, Untuk mertuanya memperlakukan yang hal yang sama seperti apa yang dialami oleh beliau beliau-beliau dulu. ketika beliau dulu baru menikah, misalnya Nah, seperti iya, itu. iya betul Jadi sekali. ini tuntutan ini tidak hanya datang dari laki-laki Mm-mm. ya, yang kita sebut sebagai kehidupan patriarkal tadi, tetapi datang juga dari perempuan-perempuan yang hidup di dalam lingkup sosial patriarkal. Betul Nah, sekali. ini konteksnya yang tadi terkait dengan misogini yang internalisasi tadi itu ya. Betul. Saya jadi teringat saya pernah mengikuti short class-nya Bu Etin, Prof. Etin Anwar yang feminisme Islam, genealogi tantangan dan apa itu? Ya itu. Iya, di situ banyak sekali. Itu 3 hari waktu di tahun 2021 kalau nggak salah. Tapi kita karena beliau di diaspora di mana saya kalau lupa ya. Di New York juga. Hobart University kalau nggak salah ya. William. Dan itu beliau mengatakan dalam bukunya itu ada memang sistem patriarki itu sudah dijustifikasi oleh yang bernama agama ya. Salah satunya beberapa contohnya itu ya perkawinan anak, kemudian perkawinan paksa, poligami gitu kan. Dan itu justifikasi agama ini ternyata juga cukup kuat ya, karena kita sebagai orang Islam yang kita tahu ayat-ayatnya, tapi kan sebetulnya Islam dan Quran itu kan nggak pernah bicara untuk diskriminasi perempuan, bahkan untuk menjadi sifat patriarkal aja nggak kayaknya gitu ya. Kemudian tapi kan ada tafsiran-tafsiran yang akhirnya menggelontarkan atau membalikkan fakta yang kamu harus seperti ini. Di tafsiran kamu harus melayani laki-laki gitu ya. Kamu harus melayani laki dan yang lainnya. Nah, sebetulnya kalau Mbak Yuyun sendiri pernah nggak ya mendapati atau ada misalnya langsung kena gitu patriarki ini langsung pengalaman Mbak Yuyun sendiri
kena sendiri tentang di patriarki gitu ya, atau kena misogini ini? Pernah nggak dalam sejarah hidupnya Mbak Yuyun misalnya? Iya iya. Mhm. Mmm, saya sedang membaca arah pertanyaannya. Saya pernah dengar statement seorang kawan, Mhm. biasanya kalau dekat Mhm. atau pernah mengalami, atau bahkan pernah menjadi korban, survivor seperti Mhm. itu terus bisa menerima isu-isu feminisme dan gender dengan lebih mudah. Oh iya, iya Berbeda iya. dengan teman-teman yang merasa hidupnya baik-baik saja. Iya, dia Saya nggak aman-aman pernah aja ya? saya nggak pernah kok merasa dinomorsekiankan di Iya iya keluarga, iya iya, gitu. betul betul. Saya nggak pernah jadi korban ini itu kok, Mhm. meskipun saya seorang muslim perempuan, Mhm. gitu, dan lain-lain. Iya, Nah, kemudian ini membentuk kedekatan kita dengan isu isu perempuan. perempuan, betul. Pertanyaannya, itu mirip dengan isu alam. Mmm. Sampai Mhm. sekarang kan Presiden Trump mengingkari adanya global warming. Padahal ngeri banget loh, global warming itu udah Karena dia tidak merasakan, ya kan? iya, Meskipun ada banyak mhm, sekali bukti-bukti yang diungkap mhm, ilmuwan tentang iya, itu, ngeri banget gitu. padahal udah, Iya, mhm, jadi kebijakannya ya searah dengan itu kan, mmm, defunding proteksi-proteksi lingkungan, dan bahkan akan menggundul habis sekian hektar hutan di mhm, Amerika yang terbaru, mmm, kebijakannya dia. No, Amin gini, eee, ketika kita tidak melihat secara nyata di depan mhm, kita, tidak merasakannya secara langsung, seringkali kita menafikan hal itu, iya, gitu. mhm, Tapi karena saya trainingnya ada di feminisme dan gender, gender, heeh, saya selalu mengadvokasi bahwa kita tidak perlu merasakan hal itu mhm, untuk bisa membangun empati. iya iya, mhm, Karena empati adalah dasar pertama untuk kita setelahnya membangun solidaritas. iya, Ketika kita sudah memiliki solidaritas selanjutnya, kita akan bekerja bersama-sama mhm, untuk menemukan ini ada yang keliru nih cara kita bermasyarakat terkait dengan sistem gender yang ada. Relasi perempuan dan laki-laki ada yang keliru nih cara cara kerjanya kalau kita interaksinya, selalu mhm, berangkat dari cara kerja patriarki yang misoginis terutama, iya, seperti itu. Nah, di sini kemudian ketika ada pertanyaan, saya pernah nggak mengalami ini secara langsung? Eee, itu iya dan tidak. mhm, Dalam arti secara langsung saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti yang teman-teman alami, misalnya dia survivor, dia, dalam pernikahannya mengalami kekerasan, iya, bahkan ada yang nyawanya terancam, mhm, seperti itu ya. iya, Tapi saya juga karena berada dalam sistem sosial mhm, yang itu meskipun tidak seberat itu levelnya, ya, iya, saya juga, eee, mendapatkan imbas bagaimana misalnya kebijakan gender itu diberlakukan dan berpengaruh pada diri pada saya. diri, mhm, Misalnya ketika saya baru menikah, saya heeh, pekerja, iya, ya, kemudian saya berada di dalam, dilema yang sangat mendalam. Should I mmm, resign? Saya harus resign nggak ya supaya anak saya tetap bisa oh, dapet, iya iya, waktu hak-haknya ya, yang mhm, maksimal, waktu dan pertumbuhannya dia yang mhm, sangat baik, seperti itu. Di saat itu saya dan suami banyak ngobrol. Kebetulan, suami saya juga aware dengan isu-isu seperti ini. mhm, Dia tidak canggung memasak, dia tidak canggung nah, gendong anak, dia mau betul. dengan sangat terlibat di rumah, gitu. Betul, ini yang diharapkan semua Iya, perempuan ya. kami bekerja sama di keluarga seperti itu, ya. Mhm, Tetapi di saat yang bersamaan dia juga hidup di dalam ruang sosial yang tidak hampa. iya, mhm, Yang berarti kadang-kadang pilihan-pilihan yang dia ambil untuk masak misalnya, itu juga dipertanyakan, mmm, "Kok oke masak oke. sih, istrinya kemana?" Gitu.
Padahal yang nanya Misalnya orang lain ya? iya, dan itu juga akhirnya berpengaruh ke tempat-tempat di mana kami bekerja, misalnya gitu. Kita Mmm, tahu, menjadi orang tua itu hal yang, eee, apa, membutuhkan support mhm, secara kebijakan juga, betul, tetapi kita tahu negara belum punya kebijakan yang mendukung itu. mhm, Kita punya cuti 3 bulan misalnya, which is heeh. much better dari Amerika. Di Amerika mereka nggak punya cuti lahiran, Masa nggak ada, Mbak? nggak ada, Mbak. Oh, aku pikir mereka sangat aware ya dengan Mereka perempuan sangat ya? liberal. Liberal dalam arti Oh. perempuan dan laki-laki sama, Oh, karena saking samanya eee itu malah iya, tidak ada karena saking samanya jadi tidak ada kebutuhan tendensi gender yang kebutuhan. dianggap itu berbeda, laki-laki dan Oh, perempuan, oh begitu gitu. ya? Jadi tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang Mmm, itu akhirnya bisa membantu, perempuan. Ini juga sudah diperjuangkan teman-teman aktivis di sana untuk, mhm, cuti melahirkan, cuti hamil gitu, mhm itu mhm, juga sedang diperjuangkan. mhm, Tapi, sampai saat ini belum, gitu. oke. Kita 3 bulan itu masih lebih baik dari Amerika. Tapi di Oh, saat yang bersamaan, apakah ini cukup? oke, Gitu. mhm. Apakah cuti ibu tanpa ayah, tanpa kemudian berpengaruh apa-apa pada misalnya pekerjaan mereka berdua, Mhm. itu bisa kita lakukan, Oh, gitu. iya iya iya. Jadi, betapa pemahaman kita tentang gender itu seringkali nantinya membentuk cara kerja sosial kita, Mhm, terkait juga dengan bagaimana kebijakan-kebijakan kenegaraan kita, oke, kemasyarakatan kita itu mhm, dibentuk dan akhirnya membentuk kembali dan mempengaruhi bagaimana individu-individu ini tadi yang betul. meskipun sudah memiliki kesadaran Iya bahwa kita harus berubah, iya iya, kita harus punya, support satu dengan yang lainnya, apapun gender kita, mhm. apapun jenis kelamin kita, seperti Kita itu. harus Tapi ternyata sistemnya kita belum siap untuk itu. betul. Ya, a Tinggal long way to go heeh, lah, Mbak, tinggal masih sangat orangnya siap, jalan, tinggal pasangannya siap atau enggak ya, Iya mendapatkan apa ya, komentar dari luar ya. iya 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 Kebanyakan kan seperti itu. iya, Mungkin mereka sudah siap secara di dalamnya, tetapi mhm, ternyata, eee, surprise-nya adalah di luar itu nggak expected banget buat, oh ternyata masih dapat banyak hujatan misalnya, "Oh kayak iya kayak iya. gitu, oh kayak gitu ya." Masyarakat kolektif Masyarakat kan kita, kolektifnya, heeh. mhm. Iya, Saya tertarik tadi Mbak Yuyun bilang, mhm, ini coba saya mau tanya tentang, komparatifnya, eee, perjuangan gender di mhm, Indonesia dan karena Mbak Yuyun pernah, beberapa tahun ya mhm, di US, di New York, di Amerika gitu, mhm, kira-kira apa Mbak yang menjadi perbedaan signifikan mmm, perjuangan gender di Indonesia dan Amerika. Ya kita tahu tadi Mbak Yuyun bilang di sana sangat liberal ternyata. mhm, Tapi karena liberalnya, saya pikir kalau di sana itu akan lebih aware terhadap mmm, perempuan dalam hal-hal sepele misalnya, eee hamil ya tadi, hamil mmm, hamil menyusui di sini 3 mhm, bulan. mhm, Bahkan Indonesia kan punya undang-undang terkait dengan menstruasi sebetulnya iya, ya, yang tapi itu nggak banyak nggak dipakai berjalan, sih, nggak berjalan. Kita boleh cuti 1 hari di hari pertama menstruasi, iya. karena itu sangat sakit banget ya, Mhm, dan itu nggak dirasakan oleh para laki-laki ya, iya, nggak beberapa dirasakan perempuan itu laki-laki. sangat ini, Mhm. mhm, Jadi sebetulnya Indonesia sudah mulai ada regulasi mmm, sedikit lah ya, walaupun memang harus terus diperbarui. iya, Nah ini perbedaannya gimana Mbak, di Amerika dan di Indonesia? oke. Untuk komparasi gerakan ya, Mhm. feminisme di Indonesia dan di Amerika, ini kita bisa satu semester nih, Mbak, kita ngambil kelas nih yuk. Ya kita masih Heeh, punya beberapa menit tok, heeh. banyak. Tapi, to make the long story short, Mhm itu, sejarahnya berangkat dari sejarah yang berbeda. mhm Pergerakan perempuan di Indonesia dengan pergerakan perempuan di sana. mhm. Jadi pergerakan perempuan di Amerika itu berangkat seiring sejalan dengan pergerakan dan perjuangan hak asasi manusia. Gitu. Kita Iya tahu iya. betapa mereka dulu sangat, racial segregated, Mhm seperti itu kan di sana, orang hitam tidak mendapatkan haknya mhm. penuh sebagai manusia dibandingkan dengan orang kulit putih. Oke. Ketika mereka naik bus, orang hitam harus berada di belakang, bahkan kalau sekolah Oh pun tidak boleh dalam sekolah yang sama, oh iya iya, gitu. ras ya berarti itu ya? Iya, jadi Mhm. di saat yang bersamaan, pada saat itu perjuangan laki-laki dan perempuan itu bekerja bersama-sama untuk membuat amandemen Amerika yang sampai Oh, sekarang itu sampai sekarang ada dipakai. Mhm untuk hak asasi manusia bahwa apapun warna kita, apapun apa
jenis kelamin apapun, afiliasi dan seterusnya, itu kita adalah manusia yang sama dan setara. Oh, Itu iya kan iya yang iya. diperjuangkan dalam hak asasi manusia yang sangat terkenal itu. Mhm. Nah, kemudian ternyata kesuksesan gerakan ini Mhm. tidak membawa kesuksesan yang sama untuk gerakan perempuan di sana pada saat itu. Oh, Jadi iya. di saat orang-orang kulit hitam boleh memilih yang laki-laki, yang perempuan juga tetap tidak mendapatkan haknya untuk bisa memiliki hak-hak Hak yang politik sama ya. seperti itu. Mhm. Makanya mereka berangkat dari kesadaran-kesadaran seperti ini bahwa ternyata Mhm. perempuan perlu kerja lebih gitu. Mmm, Karena iya ya. laki-laki kulit hitam sudah diakui, ternyata perempuan juga masih Perempuannya belum masih dapat belum. diakui. Jadi Oh. ketika kita baca sejarah gerakan perempuan di Amerika, sejarahnya panjang sekali kan, di situ ada di Iya. sana. Nah, ketika kita bicara tentang perempuan di Indonesia juga punya sejarah yang khas untuk Iya. perjuangan-perjuangan perempuan kita Mhm. di sini. Betul. Kita tarik jauh misalnya di Nusantara. Kita tarik Mhm. jauh misalnya di bagaimana pertemuan-pertemuan antara coba kita bandingkan aja dulu misalnya di Nusantara sebelum Islam dan di Nusantara misalnya setelah Setelah Islam gitu. Islam. Dan Islam ketika kita lihat di masa lalu, Mhm. kita juga tahu itu tidak seragam pandangannya Oh, tentang iya. gender. Kita lihat banyak Betul. sekali perempuan-perempuan hebat yang juga jadi guru-guru para ulama Para besar. ulama besar. Kita tahu perempuan-perempuan hebat yang juga punya peran-peran yang sangat sentral dalam masyarakat sosial Betul. seperti itu. Dan itu juga di masa-masa jauh sebelum misalnya gerakan perempuan di Amerika Di tadi Amerika, itu iya. berlangsung Mhm. gitu. Jadi ada dua sejarah ini yang Mmm, beda coraknya tapi intinya sama. sama ya? Ya, seperti misalnya ketika kita bicara tentang perjuangan sahabat Ummu Salamah ya, Mhm. beliau sangat concern dengan bagaimana Al-Qur'an, dengan bagaimana ajaran Nabi Muhammad itu juga menjawab dan merespon kegelisahan-kegelisahan perempuan. Mhm. Seperti yang sangat terkenal sekali kan beliau komplain bertanya ke Rasulullah, "Sebetulnya kami ini di mata Allah seperti apa?" gitu kan. Iya iya. Yang terus itu membawa kepada sebab turunnya ayat Ayat. seperti itu. Nah, ini kemudian membuat kita memahami lebih jauh bahwa tidak di timur, tidak di barat, perempuan itu selalu Ternyata berjuang. betul Jadi betul ya. perjuangan perempuan untuk kesetaraan, perjuangan perempuan untuk keadilan, not necessarily berasal dari barat, Iya, betul. gitu. Kita Mhm. sama-sama berjuang untuk mendapatkan tempat-tempat yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih dignity untuk perempuan yang Betul. selama ini dalam sistem sosial kita dilemahkan, diletakkan pada posisi-posisi pojok yang tidak sentral, posisi pelengkap penderita seperti itu, ya. Jangan pelengkapnya, ya ampun. Mhm. Ya Allah. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang perjuangan perempuan, kita cuman mengasosiasikan, oh itu sesuatu yang berasal dari asing, sesuatu yang berasal Iya, dari luar, iya betul. alien bukan bagian dari budaya kita. Says who? Mhm. Kata siapa? Iya, Gitu kan. kita Kita punya selalu banyak juga kan cerita-cerita di mhm. masa lalu bagaimana perempuan itu bisa dengan leluasa misalnya menjadi panglima Banyak banget perang. ya sebetulnya, sangat luar Iya biasa kan. banget. Jadi Bener. sejarah-sejarah yang seperti ini jarang kita dengar, jarang kita baca, jarang kita miliki seiring dengan bagaimana patriarki itu dipelihara secara subur Betul. gitu. Dulu saya juga pernah ikut seminar manuskrip. Jadi membaca kitab manuskrip. Mhm. Ternyata ulama pertama perempuan di Indonesia itu ada, dan itu kalau tidak salah ingat ya saya itu di daerah Aceh, Mmm, namanya Sayyidah Fatimah kalau tidak salah ya, mhm, dan itu adalah ulama perempuan pertama yang mengajarkan tentang ilmu agama. mmm, Jadi sebetulnya kita kan juga sudah mulai coverage tentang ulama perempuan yang mhm, itu nanti akan dijadikan sebagai apa ya, servan ya, apa bukan ya, apa ya, ibaratnya kayak KUPI itu kan sudah mulai membentuk eee, konferensi atau pelatihan ulama mhm, perempuan mhm, mhm, setiap tahunnya. Jadi sekarang sudah mulai ketujuh kalau nggak salah. mmm, Jadi sudah ada beberapa tahapan. Jadi sudah PUP 7, oke, pelatihan ulama perempuan yang ketujuh. iya iya, Jadi diharapkan memang
perempuan-perempuan ini ada di beberapa sektor di Indonesia. Di tiap daerah ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera bahkan ya, ini sudah mulai menjalar seperti itu sih. Dan saya kira sebetulnya ini sudah mulai ada angin segar untuk kita. Tapi ya lagi-lagi kita kemarin sempat banyak ini ya Mbak Yuyun, berita-berita di media sosial ya sangat tragis sebetulnya. Yang terakhir kemarin kita lihat yang itu yang polisi itu loh Mbak Yuyun. Yang ternyata dia pelecehan, dan itu pun juga yang melakukan atau yang mencari perempuan itu kan perempuan juga. Yang mencari, dia hanya dibayar 3 juta loh Mbak Yuyun untuk mendapatkan 3 anak itu yang usia 3 tahun, 7 tahun sama 13, 14, 12 ya. Itu tuh dicari sama 12 ya. Iya itu yang mencari itu kan juga perempuan ya. Yang mencari anak-anak ini kan juga perempuan. Jadi ini kira-kira gimana Mbak Yuyun ya? Kita berarti kan ibaratnya perempuan sendiri kan juga masih terisolasi ya dengan patriarki, dengan misogini itu ya, dengan misogini yang terinternalisasi. Dia nggak lihat anak ini nanti ya mungkin yang dipikirkan adalah uang ya, padahal cuma 3 juta ya. Ya mungkin bagi kita mungkin 3 juta bukan itu memang mungkin bagi dia adalah hal yang sangat mahal gitu ya, 3 juta. Tapi bagaimana ya kita melihat fenomena selain polisi kemarin kan juga ada beberapa di luar, di belakang gitu kan, pembunuhan, kemudian ada pelecehan di pesantren dan yang lainnya, di universitas dan yang lainnya. Kira-kira gimana ya kita melihat fenomena itu Mbak Yuyun? Iya, jadi memang perempuan itu masih rentan menjadi korban dalam sistem sosial yang tidak berpihak kepada perempuan. Katakanlah upaya-upaya perlindungan itu kan kita selalu adakan ya. Misalnya kita punya Komnas Perempuan, kita punya banyak organisasi-organisasi perempuan yang berusaha untuk melindungi seperti itu. Tapi di saat yang bersamaan kita bergerak pada sumbu di mana porosnya itu masih poros misoginis gitu. Jadi kecenderungan untuk melihat perempuan bukan sebagai agen manusia yang setara seperti itu kemudian juga menjadikan beberapa laki-laki, tidak semua laki-laki, banyak laki-laki yang baik di sana yang sangat bagus juga banyak. Sebetulnya seperti masih itu ada sih. Yang kemudian laki-laki yang seperti ini dengan cara pandang yang dia miliki, dia melihat ada potensi untuk menjadi pelaku dan melihat perempuan-perempuan ini sebagai orang-orang yang bisa ditarget gitu. Iya, betul. Selain ada kesempatan, dia juga melihat tidak ada perlindungan yang kemudian memungkinkan dia untuk tidak melakukan itu gitu. Ya hukumannya berapa sih? Kita punya skema hukum yang seperti apa sih di Indonesia yang kemudian membuat efek jera pelaku itu bisa sampai tidak melakukan lagi. Ya ini kalau misalnya dibandingkan dengan yang di Amerika juga kita masih jauh. Kalau tadi kita masih lebih bagus di dalam kebijakan cuti hamil itu tadi. Tapi kalau di Amerika ada misalnya laki-laki dia dibuktikan dengan hukum seperti itu melakukan kekerasan seksual, terutama pada anak-anak seperti minor seperti itu, dia akan dipasangi semacam bukan gelang, kayak alarm di dalam badannya yang diinjek seperti itu. Dia tidak boleh berada seradius berapa meter dari anak-anak semuanya. Oh gitu. Iya. Dia akan menghadapi hukuman terus ya di penjara seperti itu normalnya. Tapi setelah dia menyelesaikan hukuman itu, dia juga mendapatkan hukuman yang lain. Dia masih berada dalam pengawasan gitu. Ini yang kita belum punya di Indonesia gitu. Terus tentang perempuan yang juga berkontribusi pada juga kejahatan ke sesama perempuan, itu saya melihatnya seperti ini Mbak. Perempuan itu manusia seperti halnya laki-laki. Ketika kita bicara tentang manusia, kita punya potensi-potensi. Oh iya sih. Ada potensi malaikat di situ, ada potensi setan di sana, ya kan? Perempuan juga bisa jadi penjahat,
perempuan juga bisa jadi orang baik. Mhm. Makanya mumpung Ramadan nih kalau kita lihat di ayatnya kan itu juga kan Iya. kita tahu persis bahwasanya perempuan dan laki-laki diciptakan dari zat yang sama, dari jiwa yang Mhm. sama, yang kemudian dua-duanya juga punya potensi untuk mendapatkan surganya Allah dan punya potensi juga untuk masuk neraka Betul, gitu. iya sih. Jadi dua-duanya punya potensi ini bukan Mhm. karena dia perempuan atau laki-laki, tapi Mhm. kita melihatnya karena dia ini Punya manusia. potensi juga ya untuk Iya, berbuat salah ya. manusia dengan jenis Mhm. kelamin laki-laki, manusia dengan jenis kelamin perempuan yang dua-duanya punya Ya, apa, punya potensi, kemampuan untuk kemampuan, berbuat heeh, jahat, mengikuti betul sih. jalannya setan atau, pengendalian untuk bisa ikut jalannya malaikat gitu, Iya, cuman gitu. kadang-kadang itu kayak ada rasa, kenapa sih kita selalu, Mhm, campaign terhadap, woman support woman gitu ya. mhm, Tapi kadang-kala memang kita itu kadang jatuh juga atas perempuan iya, itu sendiri, iya, perempuan lain gitu ya, perempuan mhm, lain. Yang, itu yang kadang-kadang membuat, apa namanya, kita mhm, perempuan, apalagi komunitas-komunitas perempuan itu iya, yang, "Ini gimana sih kok," ya itu tadi mungkin kita mhm, kembali ya, ternyata mhm, memang walaupun kita sesama perempuan, iya, itu tidak menjamin kalau dia pun juga akan selalu berbuat baik. Jadi iya, intinya kan kesetaraan itu kan, setara, equal untuk semuanya ya, untuk semua kalangan, iya, perempuan pun juga iya, tidak ada batasan mau mau kaya, miskin, mhm, mau pendek, tinggi, kulit putih, kulit iya, hitam, dan yang lainnya kan equal semuanya. iya, Nah ini kira-kira ada nggak Mbak, apa namanya, strategi ya, mhm, strategi untuk melawan patriarki dan juga mhm, misoginis ini menurut iya, Mbak Yun kira-kira ada nggak? saya pertama mau relate dulu sama statement Mbak tadi di, Heeh. awal sebelum ini. Jadi, saya setuju Mbak. Ketika misalnya UN Women punya data-data yang mengatakan bahwa women leaders itu bisa lebih sensitif Mhm. dalam kepemimpinannya, so they can lead better, Iya. seperti Mhm. itu. Apakah teori ini kemudian bisa kita turunkan juga Mhm. ke women leaders yang tidak berangkat dari kesadaran dan perjuangan perempuan? Iya iya, betul. Maksud saya, Mhm. kita punya banyak wakil-wakil perempuan Nah, mhm, yang bener, kemudian sayangnya berada di dalam posisi wakil itu bukan karena kapabilitasnya sebagai perempuan perempuan. yang Iya. itu tercerahkan dalam tanda Mhm. kutip, punya kesadaran, punya pengalaman, punya bentukan hidup yang Mhm. membuat dia bisa eh, setidaknya empati, kemudian solidaritas, kemudian membentuk kebijakan-kebijakan yang memihak kepada Mhm. perempuan Iya. gitu. Mhm mhm, Kan betul. kan itu kemudian menjadi pertanyaan, are all women leaders are good leaders? Heeh, good Seperti itu. leaders, Apakah oke. semua pemimpin perempuan itu adalah pemimpin yang baik? Itu kan Mhm. pertanyaannya. Iya, betul betul betul. Karena kita Mhm. tahu ada juga pemimpin-pemimpin perempuan yang berangkat tidak dari kultur Kultur yang dan konteks yang seharusnya mereka terpilih karena kapabilitasnya, kapabilitas, betul, heeh, bener bener banget. yang kemudian menjadikan mereka memihak juga, memiliki kesadaran juga Mhm. terhadap isu-isu yang diperjuangkan ini, Iya. gitu. Mhm. Sayangnya kan belum semua seperti itu. Iya, Nah, yang bisa bener. kita lakukan saya kira adalah kita terlebih dahulu membangun kesadaran-kesadaran. Iya, Jadi yang kita lakukan, yang Mbak lakukan, Mbak perjuangkan heeh. melalui upaya-upaya kecil kita di kelas, upaya-upaya kecil Mhm. kita lewat obrolan-obrolan. Ya harapannya kita bisa membuat, setiap orang itu kemudian melihat dengan lebih Mhm. jernih, oh ternyata, eee, perempuan itu seringkali mendapatkan situasi-situasi Mhm. yang itu tidak mereka, rasakan Betul. gitu ya, yang kemudian menjadikan, perempuan itu berada dalam posisi yang lebih sulit, gitu. Mhm. Jadi kita bergerak bersama-sama tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki untuk membangun kesadaran bahwa yang memerlukan keadilan gender ini tidak cuman perempuan. Iya, laki-laki pun Karena juga. kalau kita Mhm. bicara tentang gender nantinya kita bicara tentang maskulinitas, dan Iya, maskulinitas betul. itu seringkali nanti membentuk maskulinitas yang toksik.
Ketika maskulinitas ini toksik dan masuk ke dalam individu, itu luar biasa sekali pergulatan dalam individu itu terkait Iya, dengan maskulinitas. betul. Katakanlah, kalau dalam konteks masyarakat kita, laki-laki itu harus punya uang yang banyak, harus kerja yang mentereng, ya kan? Oh iya, Dan bisa lain-lain agar bisa mencukupi mencukupi kehidupan kebutuhan anak keluarga, istrinya bukan hanya dengan anak melimpah. istri, bahkan Tidak hanya anak istri, betul, seperti itu. adik-adiknya, keluarga yang lain biasanya ada Zaman tuntutan. sekarang cari kerja kan susah. Iya, Kita berada dalam sistem neoliberal. Dan sistem ini kemudian membuat orang-orang itu semakin susah mencari pekerjaan. Apalagi sekarang zaman efisiensi kan, di iya, mana-mana ada PHK. iya betul gitu. betul. Ketika kita masih punya cara pandang yang sama dengan konsep maskulinitas toksik ini, ketika seorang ayah tidak lagi punya penghasilan, ya, dia akan kehilangan harga dirinya, Betul. dia akan kehilangan hal yang tadinya dielu-elukan sebagai laki-laki, seperti itu yang dari kecil dia dididik untuk menjadi petarung di luar, pekerja Iya. di luar, menghasilkan banyak uang dan seterusnya gitu kan. Betul. Itu kemudian mengganggu juga kan. Yang kalau kita lihat dalam kajian keluarga nanti jadi macam-macam efeknya. Iya, Nanti larinya kekerasan juga, larinya juga bahkan sampai ada yang suicidal seperti itu. Oh, ya ampun. Ya kan, yang dalam arti ternyata yang dirugikan ketika kita bicara tentang gender itu nggak cuma perempuan. Iya, gitu. betul. Jadi di sini yang ingin kita gali adalah kesadaran bersama bahwasanya ini nih konstruksi yang kita miliki bukan konstruksi yang sempurna, yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita challenge, yang perlu kita kritisi untuk kemudian kita cari tahu bersama-sama impact-nya ke kita itu apa, perempuan dan laki-laki. Lalu setelah sadar kan kita sama-sama bekerja, sama-sama bekerja sama, bagaimana caranya ya supaya kita bisa berubah gitu. Oke, Bagaimana siap. caranya ya supaya kita bisa sama-sama saling enriching one another, laki-laki dan perempuan seperti itu, relasinya lebih baik. Iya. Gitu. Jadi setara, saling menghormati, yang kemudian saling membantu kesulitan, itu kan sangat indah didengarkan. Betul. Jadi ya nanti kita bisa tarik ke mubadalah itu Kiai Kang Fakih itu ya. yang kemudian ya memang apa titik pijak utamanya adalah kesadaran itu tadi. Iya. Ketika kita sadar ini ada yang salah, kita kemudian mencari tahu what next. Oke, makanya saya pernah dengar gitu ya. Jadi untuk melahirkan sebuah generasi atau anak itu cara memilihnya adalah memulai memilih pasangan untuk melahirkan sebuah anak untuk melahirkan seorang anak gitu ya. Jadi memilihnya adalah mulai memilih dari pasangan. Jadi kalau kita jadi memikirkan anak itu kan bukan kita menikah dulu kemudian maksudnya dengan siapapun gitu ya. Kita nggak ada ya memilih kan perlu juga ya memilih, kemudian kita kan juga perlu punya punya kriteria lah. Nah itu psikolog siapa ya saya lupa gitu. Jadi memilih atau untuk nanti melahirkan seorang anak itu jadi dimulainya adalah memilih pasangan lah. Pasangan kan bisa laki-laki dan perempuan. Kalau kita sebelum menikah itu sudah punya batasan-batasan ini nanti kita mau ngapain karena memang sangat perlu ya Mbak ya kita untuk mendiskusikan itu sebelum adanya pernikahan ya. Ya cinta memang perlu ya dalam pernikahan ya. Tapi kalau aku pikir itu hal yang nanti bisa dibicarakan lah ya. Katanya kan cinta bisa tumbuh setelah seiring berjalannya waktu dalam pernikahan. Tapi value yang ada dalam kedua orang ini kan harus kita ketahui dulu ya. Kita punya value, kita sudah merasa punya value nih. Jangan sampai kita menikah dengan orang yang mungkin dia tidak punya value dan tidak mendukung kita keinginan kita, apalagi kita perempuan yang harus terus berkembang ya karena kita lahir atau kita sudah belajar dari hal-hal yang seperti ini. Tentu kita juga menginginkan pasangan yang mengerti, memahami yang tadi Mbak Yuyun bilang adalah apa Mbak Yuyun? Menyadari ya, sadar, punya kesadaran untuk saling membantu dan yang lainnya. Nah ini kira-kira ini beberapa pertanyaan terakhir ini sebelum kita selesai nanti. Ada nggak pesan-pesan atau yang mengajarkan nilai-nilai ini kepada generasi muda? Karena kita kan sekarang banyak bersinggungan dengan generasi muda ya. Generasi muda. Kira-kira gimana nih Mbak?
Mhm. Saya sepakat, Mbak. Mhm. Kalau secara tradisional itu kan yang diturun-temurun sebutkan itu perempuan itu dipilih, Iya. ya kan? Mhm. Lijamaliha, limaliha, lidiniha, Nasabiha, seperti itu, mhm. linasabiha. Secara sepihak melihat dari yang laki-laki yang ke perempuan Iya, gitu. Itu tadi mhm. kita berada dalam epistemologinya laki-laki. Mhm, betul. Tapi ketika kita ingin perubahan itu, kita membaca hadis ini kemudian dari cara yang seimbang, Iya, ya kan? betul. Dari cara yang seimbang yang Mhm. kemudian perempuan itu hati-hati kalau mau nikah. Mhm. Kenapa? Karena hidupnya bisa jadi berubah drastis setelah Iya, menikah, betul betul betul. gitu kan. Jadi faktor biologis itu sekali lagi berbeda Mhm. perempuan dan laki-laki. Kalau katanya Mbak Nur ya, Iya, Mbak familiar sekali dengan Mbak heeh, Nur, kan heeh. Mbak Nur juga selalu bilang kalau ya yang namanya perempuan itu efeknya panjang sekali. Mhm, Kalau betul, sepakat. sudah Heeh. nikah laki-laki mau cerai ya cerai aja dia sendirian gitu. Tapi kalau Mhm. perempuan setelah menikah kan ya hamil juga, ya Hamil, lahiran juga, lahiran, setelah heeh. lahiran ya ada Mendidik anaknya kadang, juga heeh. gitu kan. Jadi panjang seumur hidup itu efeknya Heeh. dirasakan oleh Mhm. perempuan gitu. Mhm. Jadi posisi memilih pasangan Mhm. itu juga harus dimiliki oleh perempuan. Heeh, betul. Jadi jangan sampai ketika akan menikah kita nggak punya kriteria tentang pasangan kita. Iya, Oke lah cinta betul. kita cinta, tapi Iya. cinta kan nggak rasa tai Kita coklat, tai rasa coklat ya kita katanya, realistis juga. gitu. Memang cinta, tapi kemudian kita melihat apakah cinta ini nanti membawa kepada keberkahan atau sebaliknya. Betul. Gitu. Mhm. Jadi ketika kita berbicara tentang cinta, sebelum cinta itu menjadi dalam yang Mhm. kemudian membuat kita tidak bisa membedakan, Mhm. ya, karena levelnya kan di emosi ya, cinta Betul. itu di Mhm. dalam diri kita ya. Itu sebelum terlalu dalam kita kemudian melakukan apa yang disebut sebagai seleksi ini tadi. Iya, Kita betul. lihat dulu, kan tanya dulu, ngobrol dulu, Iya, diskusi harus dulu. ngobrol sih, Cara heeh. pandangnya seperti apa kita ketahui dulu, rekam jejaknya seperti apa, di keluarga Mhm. besarnya juga seperti apa. Mhm. Apakah kira-kira punya empati kepada perempuan dan Heeh. sesama, apakah berjiwa dan berhati yang lembut, Mhm. ataukah ringan tangan. Itu kan semua hal-hal yang nampak, Mhm. hal-hal yang bisa dilihat, hal-hal yang kalau kita lihat dalam data itu bisa direcord, Mhm. yang kemudian membantu kita mengambil keputusan. Betul. Gitu. Jadi cara kerja ilmuwan bisa jadi kita bawa ke sini dalam konteks untuk memilih, memilah, kemudian beristikharah, kemudian memutuskan iya saya terima nikahnya Iya, gitu. heeh heeh, Jadi betul sebelum betul. sampai ke proses qabil tuh itu ada proses yang banyak yang itu melibatkan riset itu tadi Iya. tentang Mhm. siapa yang akan kita okekan, kita jadikan sebagai pasangan Mhm. gitu. Ya. Karena ketika kita salah sekali lagi memilih pasangan, naudzubillah bisa jadi kehidupan itu Kehidupan berubah tidak, drastis. heeh. Ada Mhm. yang tadinya ingin melanjutkan sekolah misalnya, jadi tidak bisa Tidak sekolah bisa, karena iya. tuntutan utamanya dia adalah sebagai ibu rumah Ibu rumah tangga, tangga, mengurus anak, mhm. mengurus suami Bisa jadi gitu. ada suami yang minder juga ya dengan Mhm. pendidikan istrinya kan Bisa ada, jadi heeh. ada laki-laki yang Heeh. ternyata dia punya kesehatan apa namanya, confidence-nya itu kurang baik. Iya, mhm. Sehingga kalau dia melihat pasangannya itu sedikit lebih bagus seperti itu bukannya bangga tetapi malah insecure. Itu kan juga ada Iya, heeh heeh, gitu. siap. Mhm. Jadi ini yang kemudian kita apa kita upayakan untuk berubah dalam arti ya semakin banyak laki-laki yang kemudian melihat perempuan bukan sebagai saingan tetapi Mhm. sebagai partner, bukan sebagai konco winking tetapi sebagai seseorang yang itu disebut sebagai apa? Jiwanya yang lain. Iya, betul. Karena dia melihat jiwanya yang lain, maka kemudian dia juga melihat ketika jiwanya ini maju, dia juga akan merasa bangga dan jiwa yang satunya ini juga akan merasa bahagia ketika jiwanya si Jiwanya suami sisa, ini tadi heeh. juga maju, Betul, ya kan? heeh. Jadi
kita melihat di sini bagaimana dua orang ini kemudian saling bekerja sama dalam kebaikan, saling kemudian melihat satu sama lainnya bukan sebagai hierarkikal seperti ini. Seseorang yang satu, aku ini imam loh, kamu harus ngedengerin dan lain-lain, bukan Kamu hal yang makmumnya. seperti itu. Kamu makmum, nggak boleh punya posisi ngasih apa keputusan dan lain-lain gitu. Nah, ya, Itu aduh. ya jangan sampai kayak gitu juga gitu. Benar-benar. Jadi cara berpikir yang seperti ini yang kemudian perlu banyak-banyak kita sebarkan di teman-teman kita yang muda, karena kekerasan dalam pacaran itu tinggi sekali, Nah, iya, ya kan? betul. Ini masih masa pacaran nih, masih masa pacaran sudah menerapkan pola relasi yang sangat patriarkal, toksik dan misoginistik Nggak ini boleh tadi. kemana-mana. Ya, Apa-apa harus izin ya. iya. Kalau baru pacaran sudah seperti itu, kenapa harus dilanjutkan ke pernikahan? Gitu. Betul. Jadi yang kemudian perlu kita edukasi adalah kedua-duanya. Perempuan know your rights, tahu hak-hakmu, tahu apa namanya proses penciptaanmu, bahwasanya kamu tidak diciptakan dari tulang rusuk loh, kamu diciptakan dari elemen yang sama. Betul. Seperti itu kan. Inna khalaqnakum min nafsi wahidah itu tadi kan. Yang kemudian itu membuat kita paham lebih baik bahwasanya anak-anak perempuan perlu kita beri kesadaran, pemahaman dan juga kesempatan yang sama sebagaimana anak laki-laki kita, dan di saat yang bersamaan anak-anak laki-laki kita juga kita didik untuk memiliki kepekaan, sensitivitas dan perspektif yang nantinya jangan sampailah dia jadi sumber masalah untuk anak perempuan lainnya gitu kan. Ya saya juga banyak ngobrol sama teman-teman perempuan yang punya anak-anak laki-laki kan. Ya Allah, naudzubillah nanti kalau anak saya jadi abuser kayak gitu. Betul. Ya kan ya, yang namanya ibu pasti berharap semuanya akan baik-baik saja, orang tua, ayah juga gitu. Yang ini kemudian nanti nyambung ke yang kita obrolkan tadi, perubahan itu bisa. Perubahan bisa ya. Iya. Dan perubahan yang paling sustainable itu melalui pendidikan. Jadi pendidikan menyadarkan, pendidikan itu membuka mata, pendidikan membuat kita menjadi semakin paham bahwa ada masalah. Masalah ini perlu kita rubah, dan dari masalah yang dirubah ini kita perlu bekerja bersama-sama mencari solusi. Jadi solusinya nggak melulu dari satu pihak, tapi kita sama-sama bekerja, misalnya laki-laki dan perempuan, untuk mencari alternatif-alternatif yang lebih baik untuk menjadikan hidup semua itu lebih baik. Benar gitu. Ya. Iya, ternyata punya anak laki-laki itu tantangannya juga tidak kalah besar ya dengan anak perempuan, karena nanti dia ini di masa depan dia yang akan terlihat apakah dia abuse atau tidak ya. Jadi kalau anak perempuan mungkin susahnya itu adalah ya tadi banyak pelecehan dan yang lainnya. Tapi anak laki-laki ini ternyata dia lebih malah jadi pelaku, potensinya kan ngeri. Karena itu ternyata banyak dikhawatirkan oleh para ibu-ibu yang punya anak laki-laki, yang dia paham ya Mbak ya, yang dia paham, yang dia juga sudah belajar tentang perempuan, feminisme dan yang lainnya. Jadi memang kita harus banyak, ya itu ya, kita harus belajar. Memang harus mau belajar ya. Walaupun kita nggak belajar secara formal ya mungkin ya, tapi sebagai ibu ya memang kita sebagai manusia nggak akan pernah berhenti belajar juga ya. Apalagi terkait dengan isu ini sangat apa ya, urgent, dan aku pikir memang harus dipelajari oleh semua orang kayaknya ya. Nggak cuma hanya kita akademisi ya, kita akademisi aktivis juga, tapi aku pikir di semua lapisan masyarakat yang notabene di perdesaan ya, pedesaan, perkampungan, yang dia itu menormalisasi, ya udah aku hanya melayani suamiku aja tiap pagi, membuatkan kopi, teh dan yang lainnya. Kalau dia capek aku yang mijitin, tapi kalau aku capek siapa yang akan mijitin aku, itu kan kadang-kadang nggak terpikir oleh perempuan-perempuan yang mungkin mohon maaf hidupnya di pedesaan, di pedalaman. Ya mungkin kita kayaknya memang harus pengabdian masyarakat ke sana juga ya, untuk melebarkan, mengedukasi para perempuan ya, terutama tentang hal ini. Tapi menarik Mbak, kalau di
tidak semua pedesaan seperti itu, karena ternyata ada pedesaan-pedesaan yang itu jauh dari jangkauan, Iya. tidak terpengaruh pada konstruksi masyarakat gender kapitalis itu, mereka malah seringkali hidupnya itu saling bekerja sama, Oh, tidak gitu ada ya. divisi gender yang jelas antara laki-laki dengan perempuan. Hmm. Jadi tadi kita sempat singgung di awal kan bahwa konstruksi gender itu banyak sekali faktor pembentuknya, termasuk kepentingan ekonomi. Betul. Nah, kepentingan ekonomi ini masuk ke dalam sistem negara yang kemudian membentuk semua harus bertindak yang sama. Misalnya laki-laki adalah kepala keluarga, kalau di undang-undang kita perempuan itu harus melakukan tugas rumah tangga sebaik-baiknya. Iya, Ada kalimat yang undang-undang seperti itu kan di perkawinannya ya. undang-undang Iya, perkawinannya betul, seperti betul. itu. Heeh. Itu kan undang-undang yang bias. Kalau yang dalam riset saya itu bentukannya itu luar biasa. Dinamika antar berbagai macam forces kepentingan, termasuk di dalamnya ada kepentingan ekonomi neoliberal di sana. Neoliberal lagi ya. Iya, jadi ketika kita bicara tentang peran-peran ini, ternyata ini hal yang sangat kompleks, hal yang tidak melulu urusannya perintah dari yang di atas, tapi bagaimana manusia-manusia itu punya berbagai macam kepentingan yang akhirnya meletakkan salah satu, misalnya gender ini menjadi dominan, betul gitu, dan yang satu lebih submisif gitu. Itu ada ekonomi politiknya juga di situ gitu. Dan kalau kita bicara tentang gimana di desa-desa, di perkampungan, yaitu merangsek sangat dalam sih. Kita tahu bagaimana di ibu-ibu misalnya Dharma Wanita, kadang-kadang ibu-ibunya juga galak-galak banget kan gitu. Misalnya tentang misalnya istri yang kurang melayani suaminya, pasti udah diceramain ya. udah diceramain kayak gitu kan. Itu juga sampai sebegitunya itu terbentuk kebijakan itu mempengaruhi kita kondak satu dengan yang lainnya sehari-hari. Tapi ada juga ternyata yang lepas dari ini dalam tanda kutip, mereka nggak kena imbasnya ini karena hidupnya remote misalnya gitu kan. Itu juga ada gitu. Iya sih. Iya, menarik banget ya. Tapi ini waktu kita sepertinya sudah 1 jam ya Mas ya. Sudah ada 1 jam ya. Oke. Ini menarik Mbak Yuyun. Di akhir podcast kita ya, kita sudah nggak terasa ya 1 jam. Sebetulnya saya juga masih pengen ngobrol nih, tapi kita sudah nggak apa sih kalau misalnya. Tapi saya juga udah nampaknya udah ada beberapa sudah terjawab ya terkait dengan patriarki, misoginis yang kita terlalu terfokus pada realitas sosial di masyarakat kita yang kita sendiri kadang-kadang kita nggak bisa lepas dari situ. Tapi biar bagaimanapun kita harus selalu berdikari atau kita membuat resolusi baru terkait dengan mengentaskan sistem ini kepada sistem yang lebih baik. Intinya adalah kita ingin membuat sebuah kesetaraan itu menjadi yang nyata. Kesetaraan menjadi nyata. Ya, kita closing statement dulu Mbak Yuyun. Closing statement untuk podcast kita pada siang hari ini. Mumpung Ramadan juga ya Mbak ya. Saya ingin mengutip kalimat ini yang saya sukai. Ya'dilu fa'innahu aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat dengan takwa. Kan kita berpuasa juga tujuan utamanya itu agar menjadi muttaqun. Oh iya. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi seringkali kita tidak mendengar narasi-narasi keagamaan yang mengaitkan takwa ini dengan bagaimana sebaik-baiknya laki-laki itu adalah orang yang paling baik dengan istrinya. Ya kan? Itu jarang sekali kita dengar. Muttaqun ini jarang kita kaitkan dengan bagaimana keadilan itu diterapkan dengan keadilan gender, keadilan kepada perempuan-perempuan. Yang kalau kita kuliti bawang lapisan-lapisannya itu, kita tahu bahwa kehidupan mereka itu banyak sekali terpengaruh oleh ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Betul. Gitu. Jadi karena kita kemudian menggarisbawahi ajaran takwa dan takwa itu dekat dengan keadilan, maka kita ingin keadilan itu dirasakan oleh semua. Betul. Terutama perempuan yang selama ini menjadi pihak yang dikatakan sebagai penerima ketidakadilan tersebut. Saya tidak mengatakan perempuan sebagai korban melulu, karena perempuan punya agensi yang besar.
gitu. Jadi oke lah kadang dia jadi korban, tapi dia punya kemampuan untuk take back. Iya, betul. Situasi seperti itu dia kemampuannya bisa jadi dia balik seperti itu karena dia adalah manusia yang juga punya agensi-agensi gitu. Jadi bagaimana kita melihat perempuan tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai agen-agen perubahan. Oh iya, betul. Gitu. Jadi dengan ini kemudian kita bisa mewujudkan keadilan itu ke dalam lini-lini yang kita tidak sangka itu hal yang tadinya ya udah cara kerjanya kayak gitu nggak ada salahnya kok gitu. Perempuan mau ngaji nggak bisa karena harus masak misalnya ngurus anak misalnya ya sesekali lah kita sama-sama gantian ya aku ngaji kamu yang ngurus anak misalnya kayak gitu ya kan semua itu bisa seperti itu ya gitu. Jadi keadilan itu bagaimana kita bawa sekecil-kecilnya dalam lingkup terkecil masyarakat misalnya di keluarga ya. yang kemudian ya sama-sama diterapkan. Ya saya ingin jadi orang yang bertakwa. Dengan menjadi orang yang bertakwa, saya mengikuti kanjeng Nabi menjadi orang yang paling baik untuk istri saya, misalnya seperti itu. Begitu juga istrinya kan, ingin jadi orang yang bertakwa, berlaku paling baik kepada suaminya. Jadi kan ada salingan di sini, kesalingan untuk sama-sama ingin give the best for one another kayak gitu. Jadi keadilan sekali lagi seringkali tidak dikaitkan dengan keadilan gender dan keadilan kepada perempuan, dan di sini mungkin sudah waktunya kita narik garis keadilan itu melibatkan di dalamnya keadilan-keadilan untuk perempuan. Iya, betul. Gitu. Jadi benarkah kita sudah berlaku adil untuk anak-anak perempuan kita ketika misalnya biayanya hanya cukup untuk satu anak nih sekolah di rumah, maka yang sekolah apakah anak laki-laki ataukah perempuan? Iya. Kalau secara tradisional kan seringkali di masyarakat milihnya anak laki-laki dong yang disekolahkan. Tidak peduli misalnya yang lebih pintar perempuan, yang kiranya nanti lebih punya potensi yang perempuan misalnya. Tapi karena dia privilege anak laki-laki maka dia harus sekolah. Iya. Gitu. Nah, kenapa tidak kemudian dua-duanya disekolahkan meskipun ada kesulitan dana di situ atau ya gratis ya, sekolah gratis dari pemerintah. Kan sekarang sudah ada program, kalau di Bojonegoro itu ada satu kampung satu sarjana kalau nggak salah itu. Oke. Iya, jadi itu program dari Pemkab yang bagus sekali itu Mbak. Setiap pemuda memang harus ada satu sarjana di satu desa satu sarjana. Dan berlaku untuk perempuan juga. Iya, laki-laki dan perempuan. Nice. Iya, itu makanya sangat diapresiasi ya pemerintahan daerah yang sudah mengupayakan untuk belajar pemuda-pemudanya di sana. Iya. Oke. Yang intinya adalah dengan ngobrolin seperti ini kita tidak sedang menyalahkan dan membenci laki-laki. Tidak. Kita sedang membuka bahwasanya ini ada masalah dari cara relasi gender kita bekerja di masyarakat saat ini, dan kita membutuhkan kesadaran dua pihak, bukan untuk membentuk nantinya perempuan sebagai penindas laki-laki, kebalikannya, tetapi bagaimana perempuan itu naik sedangkan laki-laki juga tetap berada dalam posisinya yang baik. Jadi dua-duanya berada dalam posisi yang setara. Nah, kesetaraan inilah yang kita cari, yang kemudian kita angkat, yang kemudian harapannya dari kesetaraan ini juga nanti timbul ekuitas. Jadi ada ekualitas, ada ekuitas. Yang keduanya nanti juga saling mengerti ada kebutuhan-kebutuhan khas untuk masing-masing gender itu gitu. Baik. Oke, Mbak Yuyun, kita namanya sudah cukup banyak diskusi berbincang ya tadi terkait dengan patriarki, kemudian misogini, internalisasi. Saya kira sudah sudah overtime, enggak overtime sih, tapi kita cukupkan di sini. Insya Allah nanti suatu saat kalau misalnya ada rezeki dan ada kesempatan ya, kita bisa bertemu kembali. Dan terima kasih sekali Mbak Yun sudah mau memenuhi undangan kami, saya pribadi di Pusat Studi Gender dan Hukum dan Gender Unugiri ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang terkait dengan problematika perempuan, terutama di bidang patriarki ya, di ranah patriarki dan misogini, internalisasi. Baik pemirsa di manapun berada, demikianlah podcast Bincang Pakar seri kedua
Pusat Studi Hukum dan Gender Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Saksikan bincang pakar berikutnya dan jangan lupa follow and subscribe, kemudian share untuk podcast-podcast kita selanjutnya ya. Kita ciptakan kesetaraan untuk sesama, kita lawan patriarki, dan kita mencoba untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga kesetaraan gender di semua lini masyarakat. Terima kasih untuk atensinya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.